Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Febrianti Tantiasari dengan NIM 242110476 dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul menganalisis instrumen penilaian hasil belajar. Nah, saya akan membahas pengertian penilaian hasil belajar, konsep asesmen DMI, dan analisis instrumen penilaian. Pembahasan pertama tentang pengertian penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar adalah aspek krusial dalam pendidikan yang berfungsi untuk mentransmisikan kemampuan dan pencapaian siswa selama proses pembelajaran. Artinya, penilaian hasil belajar itu adalah cara untuk melihat sejauh mana kemampuan dan pencapaian siswa selama belajar. Penilaian ini dibagi menjadi 3 bagian utama: kognitif, efektif, psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif, berhubungan dengan otak atau pikiran. Artinya, menilai seberapa paham siswa terhadap pelajaran. Contohnya, bisa menjawab soal, menjelaskan materi, atau mengingat fakta. Yang kedua, ranah efektif, berhubungan dengan sikap dan perasaan. Artinya, menilai bagaimana perilaku, sopan santun, tanggung jawab, dan semangat belajar siswa. Contohnya, menghargai guru, jujur, rajin, dan bekerja sama dengan teman. Yang ketiga, ranah psikomotorik, berhubungan dengan gerak atau keterampilan fisik. Artinya, menilai kemampuan siswa dalam melakukan atau mempraktikkan sesuatu. Contohnya, menulis huruf Arab dengan benar, melakukan percobaan sains, atau mempraktikkan sholat. Selanjutnya, konsep asesmen DMI. Asesmen Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah atau MI fokus pada 3 jenis asesmen utama, yaitu asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen autentik. Pentingnya berbagai jenis asesmen ini terletak pada kemampuannya dalam mendukung pengembangan pembelajaran yang holistik dan berkelanjutan bagi siswa. Yang pertama, asesmen formatif. Asesmen formatif ini adalah penilaian yang dilakukan saat proses belajar sedang berlangsung. Tujuannya supaya guru tahu apakah siswa sudah paham atau masih ada yang perlu diperbaiki. Contohnya bisa berupa kuis singkat, tanya jawab, diskusi kelas, atau observasi saat siswa belajar. Dengan asesmen formatif, guru bisa langsung kasih umpan balik atau feedback supaya siswa bisa belajar lebih baik dan berpikir kritis. Jadi intinya asesmen formatif ini adalah penilaian selama proses belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini adalah penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran, misalnya setelah satu tema, bab, atau akhir semester. Tujuannya untuk mengetahui hasil belajar siswa secara keseluruhan. Apakah mereka sudah paham dan bisa menguasai materi yang diajarkan? Contohnya, bisa berupa ujian akhir semester, proyek, atau presentasi. Jadi, intinya asesmen sumatif ini adalah penilaian akhir untuk mengukur hasil belajar dan pencapaian siswa. Yang ketiga, asesmen autentik. Asesmen autentik ini adalah penilaian yang menilai kemampuan siswa lewat kegiatan nyata, mirip dengan situasi di kehidupan sehari-hari. Tujuannya supaya guru tahu apakah siswa bisa menerapkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Contohnya bisa berupa proyek, presentasi, praktik, atau membuat portofolio. Jadi intinya asesmen autentik ini penilaian berdasarkan tugas nyata yang mencerminkan kemampuan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bedanya itu formatif saat belajar untuk memperbaiki, sumatif setelah belajar untuk menilai hasil akhir,
dan autentik menilai lewat kegiatan nyata dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, analisis instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini adalah alat yang digunakan guru untuk menilai kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Melalui instrumen ini, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa memahami materi, bersikap dengan baik, dan mampu menerapkan keterampilannya dalam kegiatan belajar. Ada dua jenis utama, instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes ini digunakan untuk menilai pengetahuan siswa secara kuantitatif atau berdasarkan angka, biasanya untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi pelajaran. Contohnya, tes pilihan ganda, tes esai, dan ujian praktik. Yang kedua, instrumen non-tes digunakan untuk menilai sikap dan keterampilan siswa secara kualitatif melalui pengamatan langsung atau tugas yang mencerminkan kemampuan nyata. Contohnya, observasi, angket atau kuesioner, dan penilaian portofolio. Kedua jenis instrumen ini masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Misalnya instrumen tes cenderung lebih tujuan dan mudah untuk dihitung. Sementara instrumen non-tes dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kinerja dan perilaku siswa di luar aspek akademik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.